PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry mulai mengetatkan syarat menyeberang di Pelabuhan Merak Bakauheni mulai 1 Desember 2021 mendatang. Untuk naik kapal, calon penumpang harus mengisi data saat reservasi tiket daring di Ferry untuk diverifikasi petugas pelabuhan. Pihak pelabuhan hanya menerima e-tiket Ferry yang berisi identitas dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dokumen vaksin, serta hasil negatif COVID-19 dari aplikasi Peduli Lindungi. Anak 12 tahun ke bawah dibebaskan menunjukkan kartu vaksin, sedangkan warga dengan kesehatan khusus harus melampirkan surat keterangan dokter. Khusus sopir truk yang sudah vaksin 2 kali, hasil negatif tes antigennya berlaku 2 pekan sebelum masuk pelabuhan, dan jika baru 1 kali, maka hasil tesnya berlaku 1 pekan. Sementara jika belum vaksin, wajib melampirkan hasil negatif antigen 1 kali 24 jam sebelum masuk pelabuhan. Jadi mereka yang berhak mendapat cover asuransi atau ganti rugi dari asuransi bila mana terjadi apa, itu adalah mereka yang namanya terdaftar dalam manifest kapal dan sesuai dengan KTP-nya. Ini juga sesuai dengan ketentuan regulasi dari baik undang-undang maupun juga dari peraturan pemerintah. Menurut pihak pelabuhan, tujuan aturan itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa dan penumpang. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 3 sampai dengan 4 dan Nomor 28 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 2 agar manifest kapal bisa terdata dengan baik. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Puluhan warga dari anak-anak hingga orang dewasa di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Minggu pagi bergotong royong menyingkirkan sampah di sepanjang Pantai Ancol Gen Gudang Agen. Selama ini menurut warga, Pantai Ancol Gen dikenal karena kondisinya yang kotor akibat dipenuhi sampah plastik. Warga pun bersemangat memunguti sampah-sampah yang tersebar di hampir seluruh bibir pantai dan dimasukkan ke dalam karung. Sampah-sampah itu lalu ditampung ke bank sampah sesuai jenisnya. Beberapa jenis sampah bisa didaur ulang, sementara jenis yang tidak bisa didaur ulang langsung dibakar atau dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Tanggapannya ya malah lebih bagus ya, masyarakat pada mengayomi gitu loh. Mengayomi untuk kumpul-kumpul dengan warga, masyarakat untuk membasmi sampah gitu. Seperti kita ngebersihin lingkungan sampah itu selalu kita bakar, nggak terlalu dibuang dengan di laut sembarangan gitu. Pihak Pemprov Lampung mengajak masyarakat menekan terjadi pencemaran laut serta menanamkan kesadaran peduli lingkungan. Warga juga diajak bisa mengemas masalah sampah agar bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Agar sampah di pesisir pantai ini bisa kita atasi termasuk juga bisa kita kelola bahwa sampah itu menjadi berkah bagi masyarakat sini. Karena sini juga kita akan upayakan maksimal untuk bagaimana memfungsikan bank sampah dan pengumpul sampah. Selain di Pantai Ancol Gen, menyingkirkan sampah di Teluk Lampung juga tersebar di 3 titik lokasi lainnya. Selain itu juga diadakan pemberian bantuan sembako kepada warga dan ditetapkan kegiatan bersih pantai akan dilakukan berkesinambungan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pasar Kusi yang terletak di Desa Banjarmargo, Tulang Bawang kini mulai ramai kembali. Pasar ini sempat sepi selama darurat COVID-19 terkait pembatasan sosial masyarakat oleh pemerintah. Pasar Kusi menjadi tumpuan warga di Desa Banjarmargo untuk mengais rezeki dari berjualan aneka kuliner. Ya insya Allah ada tambahan lagi UMKM masalah apa gitu mas, untuk nambah-nambah modal jualan biar tambah rame pasar Kusinya, yang jualan juga semangat. Itu harapan kami ya mas, mudah-mudahan UMKM ini berjalan lancar terus, yang jualan juga senang karena pengunjungnya ini udah mulai rame mas. Pasar Kusi Desa Banjarmargo buka seminggu sekali, yakni hanya hari Minggu saja.
Di pasar ini, puluhan pedagang berjualan aneka makanan matang, kue, termasuk makanan ringan hasil dari produksi rumahan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kepada PT Pelindo Regional 2 Panjang, Ribuan bibit pohon jenis alpukat mentega dan aligator ditanam di sekitar wilayah destinasi wisata sejarah Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Minggu pagi. Penanaman bibit pohon oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dan pihak Pelindo Regional 2 Panjang dilakukan sebagai upaya penghijauan di lokasi yang nantinya akan ditujukan untuk menjadi tempat agrowisata. Sekitar 2.000 bibit ditanam bertepatan dengan peringatan Hari Menanam Pohon yang digelar serentak di 7 wilayah di Indonesia. Bibit pohon itu juga akan dibagikan ke 126 kelurahan dengan harapan Bandar Lampung bisa jadi sentra alpukat. Mudah-mudahan alpukat yang 2.000 ini akan kita bagikan ke 126 kelurahan, 20 kecamatan, dan nanti juga ada di kantor-kantor Kota Bandar Lampung mana yang memang kosong akan kita tanamkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandar Lampung, dan mudah-mudahan pengusaha-pengusaha yang lain juga bisa bersama Pelindo bisa juga memberikan penghijauan bagi Kota Bandar Lampung. Pihak PT Pelindo meminta masyarakat bisa menjaga tanaman. Selain dapat menghasilkan buah, tanaman alpukat juga bisa membantu menyerap polusi di lingkungan sekitar. Dua kecamatan di Bandar Lampung yakni Langkapura dan Kemiling sudah menjadi sentra alpukat. Pemkot berharap langkah PT Pelindo bisa jadi contoh perusahaan lain ikut berkontribusi untuk penghijauan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.